Nah, saat ini Gisel seperti diperhadapkan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, saudara, saya percaya saudara sudah tahu ada satu kasus berita yang sangat viral sekarang, ya, kasus video tidak senonoh yang melibatkan artis yaitu Gisel. Dan sayangnya video ini direkam pada saat dia berstatus istri gading. Jadi dia adalah pada situ masih menjadi istri gading dan dia ada kasus video dewasa dengan laki-laki lain. Dan kita tahu firman Tuhan mengatakan ini adalah dosa, ini adalah perzinahan dan ini tidak baik. Tapi saudara sekasih dalam nama Yesus, terlepas dari itu kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi semua orang. Tapi ya kita tidak memungkiri, kita tidak mengabaikan apa yang dilakukan, bahwa itu salah. Nah, yang menjadi concern saya hari ini adalah, dan ini yang mau saya sampaikan kepada saudara, kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau kita melihat sekarang ada banyak orang mencaci maki dia, ada banyak orang mencela, mencemooh dia, bahkan menghakimi seakan-akan mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, ini yang menjadi sangat disayangkan. Bahkan media sekarang menggunakan berita ini, menggoreng-goreng ini untuk hal yang tidak baik. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, ada satu kebenaran yang harus kita mengerti, bahwa Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi orang berdosa. Bahkan Yesus mengatakan, memerintahkan kita, kasihilah sesama manusia. Nah, buktinya saudara, ada satu cerita pada saat Yesus diperhadapkan, ada satu orang wanita yang kedapatan berzina. Dan ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa wanita ini yang kedapatan berzina kepada Yesus. Mereka mencela, dan bahkan kalau menurut hukum pada saat itu wanita ini harus dilempar sampai mati. Dan pada saat itu mereka membawa kepada Yesus. Nah, saya mau kutip apa yang Yesus katakan di Yohanes 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Dan yang menariknya saudara, kalau kita melihat di ayat seterusnya dikatakan, di ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus kepada seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Artinya saudara, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tadi yang mengolok-olok dia, yang menyalahkan dia, yang mencemooh dia, yang kita tahu ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah orang-orang yang tahu banyak firman Tuhan, yang bahkan mereka menggali firman Tuhan. Tapi mereka pada saat Yesus berkata seperti itu, mereka juga meninggalkan. Artinya dengan kata lain, mereka juga pernah berbuat dosa. Mereka juga pernah salah. Nah, itu sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Nah, saudara, kalau yang melihat video ini, saudara, kalau saudara benar-benar tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan, kita nggak punya hak untuk mencemooh, mengejek, menyalahkan orang lain. Orang yang lain mungkin sedang jatuh, sedang ada masalah. Karena begini, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita semua berdosa. Ya, mungkin dosanya berbeda-beda. Ada yang kelihatan besar, nah inilah sering dihakimi. Ada yang kecil, gak kelihatan, tapi Tuhan tahu. Ya, jadi tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Itu sebabnya kenapa Yesus datang ke dunia ini untuk mati bagi kita. Saudara sekasih dalam Yesus, ini kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan? Please jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Nah, please jangan. Karena saudara, Yesus juga pada saat ini belum menjadi hakim. Dia masih mengasihi kita, membuka tangannya menunggu kita untuk datang kepadanya dan meminta ampun. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan adalah apa yang dikatakan dalam Yakobus 5 ayat, saya buka Yakobus 5 ayat
14. Yakobus 5 ayat 14 dikatakan seperti ini. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, di ayat 15 perhatikan saudara, Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Nah, Gisel sekarang jatuh ya pada saat video itu, atau mungkin sekarang saya tidak tahu. Tapi jelas itu dia sedang jatuh dalam dosa. Nah, kalau orang yang jatuh dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memerintahkan kita bukan untuk menghakimi, tapi kita harus mendoakan supaya dosanya diampuni. Amin. Jadi ini yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Nah, saudara kasih dalam Yesus, sekali lagi, karena kita tidak ada yang sempurna. Nah, saudara, dalam kesempatan ini saya mau mengajak saudara, bagi saudara mungkin yang melihat video ini, saudara juga merasa aku pun nggak layak, aku pun banyak dosa. Dan mungkin saudara ragu apakah saudara nanti masuk surga atau tidak. Saya mau katakan, Yesus mengasihimu dan Yesus sudah mati bagimu. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Dan hari ini saudara sekasih dalam nama Yesus, bagi saudara yang mungkin belum yakin kalau nanti saudara mati masuk surga, saudara belum yakin apakah saudara layak, hari ini saya mau ngajak saudara berdoa, menerima keselamatan. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya. Kalau saudara percaya dan saya percaya, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya mau ajak saudara berdoa. Mungkin saudara melihat ini video ini dimanapun saudara berada, saudara bisa ikuti dalam hati. Dan saya mendorong saudara ambil, mungkin pulang ke rumah atau ke kamar, saudara putar ini lagi, ikuti dengan mulut. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya. Jadi saudara ikuti doa ini. Amin. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku mau mengakui dosaku. Tuhan, firman-Mu berkata, jika aku mengaku dosaku, maka Engkau Allah yang setia mengampuni segala dosaku. Hari ini Tuhan, aku mengakui dosaku. Dan hari ini Tuhan, aku menerima Engkau Yesus sebagai Juru Selamat. Tinggallah di dalamku. Tinggallah di dalamku Tuhan. Kuduskan aku. Layakkan aku. Aku menerima Engkau Yesus sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Amin. Amin. Selamat datang dalam kerajaan surga. Saya percaya kalau saudara percaya dan saudara rindu diselamatkan, hari ini juga saudara sudah diselamatkan karena saudara sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan mengakui segala dosamu. Dan pada saat nanti saudara mengakui dosa, waktu saudara berdoa di kamar, sebutkan dosa-dosa apa saja yang pernah saudara lakukan, karena Tuhan akan mengampuni. Saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau saudara butuh didoakan, silakan hubungi saya, silakan tulis komen di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena dalam channel ini saya akan banyak berbicara mengenai panggilan Tuhan, mengenai bertumbuh dalam firman Tuhan atau pemuritan, dan kemudian bagaimana kita hidup maksimal di dunia marketplace. So saudara saya kasih dalam nama Yesus, kalau saudara diberkati, please share video ini kepada orang lain, karena saya percaya banyak orang diberkati dan menerima keselamatan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.